Keluaran 21, kita akan membaca ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 tentang hak budak Ibrani. Keluaran 21 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Haleluya. Kita tahu bahwa di teks yang baru saja kita baca sama-sama, Tuhan itu artinya Tuhan. Ini adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani. Dan di sana dikatakan oleh budak ini, saudara, karena dia punya komitmen, dia punya satu tekad di dalam kehidupannya. Dia katakan, aku memilih tuanku, aku memilih istriku, aku memilih anak-anakku dibandingkan kemerdekaanku sendiri, kebebasanku untuk melakukan apa yang aku suka. Karena kalau dia keluar dari rumah itu, dia keluar dari, dalam tanda kutip, dari tawanan tuannya, maka dia bebas sebagai orang merdeka untuk melakukan sesuai yang dia suka, sesuai yang dia kehendaki. Tetapi dia katakan, no, aku memilih untuk terikat kepada tuanku, karena aku mencintai tuanku, aku mencintai istriku, aku mencintai anak-anakku. Ini satu pernyataan yang luar biasa, komitmen yang patut diteladani dari seorang budak. Dan ingat, saudara, budak ini melambangkan Anda dan saya yang selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Ini ayat yang seringkali punya arti yang sedikit lain ketika Anda mendengar khotbah-khotbah tentang berkat, tentang ya pintu yang terbuka yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Yesus berfirman kepada jemaat di Philadelphia, dan firman-Nya Yesus kepada jemaat di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan seringkali pintu ini diartikan kesempatan yang baru. Pintu ini diberikan makna, oh ini kesempatan yang terbuka, berkat yang Tuhan sediakan secara misterius. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, Yesus sedang berfirman kepada umat Tuhan, jemaat gereja yang sudah dibaptis, yang penuh Roh Kudus, mereka aktif di gereja. Yesus berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Artinya pintu yang dibukakan oleh Yesus bukanlah pintu bisnis, pintu karir, pintu berkat, tetapi pintu yang dibukakan oleh Yesus kepada jemaat di Philadelphia, dan juga pintu yang dibukakan oleh Tuhan dari budak di dalam Keluaran 21 adalah pintu yang digunakan untuk kita masuk, dan juga pintu yang kita gunakan untuk keluar. Yesus menyediakan pintu masuk bagi kita untuk mengasihi Dia,
lewat pintu itu. Yesus pun memberikan pintu yang sama. Engkau bisa keluar kapan saja engkau mau. Apakah engkau mau melayani Tuhan, atau engkau mau kembali ke kehidupan yang lama? Lewatlah pintu yang aku bukakan bagimu, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menutupnya. Yesus katakan, aku tidak mau memaksa siapapun untuk mengasihi aku. Aku tidak mau memaksa siapapun untuk melayani aku. Aku tidak mau memaksa siapapun untuk mengasihi istri dan anak-anakmu, melainkan sesuai kemauanmu saja. Inilah kemerdekaan yang Yesus berikan kepada umat perjanjian baru. Bahkan dari sejak perjanjian lama, Tuhan selalu memberikan kehendak bebas kepada manusia. Seberapa dekat engkau mau dengan Tuhan? Seberapa intim engkau mau punya relasi dengan Tuhan? Demikian juga dengan istri dan anak-anak kita. Tentunya kalau Anda seorang istri dengan suami dan anak-anak Anda, bukan karena aturan, bukan karena satu kekangan, Tuhan tidak mau kita terpaksa melakukan segala sesuatu. Karena itu Dia membukakan pintu, dan pintu ini selalu terbuka bagi Anda dan saya, karena Tuhan telah menetapkan kebijakan pintu terbuka. Jadi pintu ini bukan berbicara tentang kesempatan bisnis, kesempatan berkarir, tetapi pintu, apakah engkau mau komitmen mengikuti Yesus? Apakah engkau mau komitmen untuk melayani Tuhan? Hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari, dari waktu ke waktu, Anda diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus yang adalah saudara sulung kita. Melayani Tuhan adalah pilihan, bukan paksaan. Inilah kehendak Tuhan yang sebenarnya. Anda bisa pergi kapanpun. Karena itu ketika Yesus ditanya, Guru, apakah hukum yang terbesar? Dalam Matius 22, nanti Anda baca ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Ada dua hukum yang terbesar dan yang terutama. Yang pertama, kasihilah Tuhan. Ya kan? Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti engkau mau diperlakukan, perlakukanlah demikian kepada orang lain. Saya berdoa Anda ada di sini, Anda mengikuti ibadah secara online karena Anda mengasihi Tuhan Anda. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Manusia yang suka memaksa. Dan memang terkadang itu dilatar belakangi oleh itikat yang baik. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa. Pada akhirnya pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda memilih untuk tinggal, biarlah itu karena Anda mengasihi Tuhan Anda. Kalau Anda memilih untuk tinggal karena Anda mengasihi salib Kristus, Anda mengasihi pengorbanan daripada Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Dikatakan juga di sana, karena aku cinta kepada istriku. Saya mau katakan, biarlah kita tinggal di gereja, kita tinggal di dalam pelayanan, kita tetap menyembah Yesus. Karena ketika kita berkomitmen untuk tinggal, kita diubahkan oleh Tuhan menjadi suami yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan saudara sulung kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan aku cinta kepada anak-anakku. Biarlah komitmen kita untuk tinggal di dalam gereja, karena di dalam gereja ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengar pesan firman, ketika kita memuji menyembah Dia, kita diubahkan menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita. Menyadari bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan kita sedang mengimpartasikan sesuatu bagi generasi berikutnya.
Karena itu aku memilih untuk tinggal, kata budak yang punya komitmen itu. Tetapi sekalipun dia punya komitmen, pintu itu tidak pernah tertutup. Pintu itu selalu terbuka. Dan kita tahu di dalam Keluaran 21 keputusan ada di tangan budak itu, yang adalah Anda dan saya. Demikian juga Tuhan sudah membukakan pintu bagi Anda dan saya. Pintu itu bisa untuk masuk, bisa juga untuk keluar. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Dan kalau kita bicara seringkali, kalau Anda melihat Alkitab dari segi politik, khususnya politik di Amerika, di Eropa, seringkali Alkitab dianggap sebagai pendukung perbudakan. Anda harus tahu bedanya budak yang kebanyakan ada di Afrika, atau zaman dulu diambil dari Afrika, ya kan? Budak zaman itu dengan budak zaman Alkitab. Budak zaman Alkitab tidak seperti budak yang diambil oleh orang-orang Amerika, orang-orang Eropa untuk dipekerjakan, ya, di rumah mereka, di pekarangan mereka, di dalam bisnis mereka. Itu adalah budak-budak yang disiksa, budak-budak yang tidak diperlakukan secara manusiawi, budak-budak yang dianiaya. Tetapi budak di Alkitab, kalau Anda membaca budak di Alkitab, budak ini adalah budak yang terpelajar, karena ini budak disekolahkan oleh tuannya. Budak ini benar-benar seperti anak sendiri di dalam rumah itu, saudara. Diperlakukan sebagai bagian daripada keluarga. Jadi ini bukan budak yang disiksa, bukan budak yang semena-mena diperlakukan oleh tuannya, tetapi budak yang dibimbing, budak yang dididik, budak yang benar-benar diberikan harga diri, diberikan gambaran diri yang baik oleh tuannya. Dan setelah 6 tahun bekerja, pada tahun yang ke-7, budak itu diberikan pilihan untuk tetap bekerja atau boleh juga keluar. Sekalipun sudah dibeli, sekalipun sudah ditebus, tetapi pilihan itu tetap berlaku. Masih ada kemungkinan untuk keluar. Dan setiap individu harus memilih. Anda dan saya, setiap pribadi lepas pribadi harus memilih. Bukan orang tua kita yang harus memilihkan bagi Anda dan saya. Memang ada usia-usia tertentu anak-anak belum bisa memilih. Disitulah orang tua mengarahkan, orang tua membimbing mereka. Tetapi pada akhirnya setiap orang, setiap pribadi harus memilih bagi dirinya sendiri. Bukan pengkhotbah yang memilih bagi dia. Bukan teman yang memilih bagi Anda. Andalah yang memilih untuk tinggal atau keluar, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Dan bukan sekedar lip service. Anda bisa ngomong dengan mudahnya di mulut, oh iya, aku mengasihi Tuhan. Oh iya, setiap hari Minggu aku ikut ibadah. Ukurannya bukan lip service. Ukurannya adalah Yohanes 14 ayat 15. Di mana Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, Anda bisa ngomong, bahasa Anda pun bisa bahasa kekristenan kelas tinggi. Anda bahasanya bisa bahasa Alkitab, bahkan Anda bisa berkhotbah. Pertanyaannya, apakah Anda menuruti segala perintah Yesus? Saya mengerti ketika saya ngomong begitu, tidak mungkin semua orang itu sempurna di dalam mengikut Yesus. Yang namanya manusia bisa jatuh, bisa terpeleset. Saya tidak ngomong seperti itu. Budak itu pun di dalam rumah tuannya bisa saja dia berbuat kesalahan. Tetapi dia jatuh dan dia bersalah di dalam rumah, bukan di tengah dunia. Artinya dia bersalah sebagai orang percaya. Itu Tuhan bisa terima. Karena darah Yesus mengcover, menghapuskan segala dosa dan kelemahan Anda dan saya. Dan tentunya kalau kita bicara perintah adalah semua hukumnya Tuhan yang ada di dalam Alkitab.
Kalau kita melakukannya dengan terpaksa, itu artinya bukan karena kasih, karena terpaksa. Mungkin awalnya bisa karena terpaksa, tetapi seiring dengan kita semakin dewasa, seharusnya kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan kita. Pintu selalu terbuka untuk Anda bisa kembali ke jalan kebinasaan, kalau Anda mau. Dalam Yohanes 6, Yesus menyampaikan pengajaran yang sangat keras bagi para muridnya. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-66, 666, ya paling gampang ini menghafalkannya. Yohanes 6 ayat 66. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika banyak murid meninggalkan Yesus, kita pikir Yesus akan melunak. Yesus akan mengubah ajarannya supaya tidak kehilangan lebih banyak pengikut. Tetapi ayat yang ke-67, dia tanya sama ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kita pikir Yesus akan menyesal, Yesus akan minta maaf kepada para muridnya. Tetapi Yesus justru memberikan kepada mereka sebuah pintu yang terbuka. Pintu terbuka. Kamu mau masih ikut aku atau tidak? Kamu masih mau melayani aku atau tidak? Terserah kamu. Aku tidak akan mengubah pesanku. Aku tidak akan mengubah firmanku. Aku tidak akan memberitakan Injil yang dalam tanda kutip lebih lunak, lebih bisa diterima. Pesanku tetap sama. Pertanyaannya, apakah kamu masih akan mengikut aku? Dan Yesus menunjukkan kepada mereka sebuah pintu. Dia katakan kepada mereka, engkau tidak harus mengikuti aku. Engkau tidak harus melayani aku. Engkau tidak harus mengasihi aku. Engkau bebas memilih dan terbuka saja, jujur saja. Seringkali kita ini manusia suka nutup-nutupin. Kita pikir Tuhan itu nggak tahu motivasi hati kita. Manusia bisa tidak tahu, tetapi Tuhan tahu semua yang tidak terucap pun. Tuhan tahu isi hati Anda yang terdalam. Ayat yang ke-68, Petrus meresponi, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seringkali secara sadar maupun tidak, banyak orang Kristen yang suka mencari celah dari firman Tuhan. Mereka suka menawar standarnya Tuhan, berusaha lepas dari ikatan, lepas dari komitmen. Makanya Yesus selalu ngomong dalam Lukas 14, kalau Anda nanti baca, hitung dulu biayanya. Sanggup gak kamu menyelesaikan pekerjaan ini? Sanggup gak engkau memenuhi komitmen hidupmu? Jangan cuma ngomong, jangan cuma lip service. Nanti engkau gak benar-benar merdeka, engkau tidak benar-benar bebas dalam kehidupanmu. Makanya banyak orang mengikut Tuhan tidak mengalami kemerdekaan di dalam mental mereka, tidak mengalami kemerdekaan di dalam gambar diri mereka, tidak mengalami kemerdekaan dalam keuangan mereka. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya diserahkan kepada Yesus. Beberapa kita pegang erat-erat Tuhan, jangan sentuh bagian ini Tuhan. Bahkan banyak yang menawar, sejauh mana aku bisa berdosa dan masih disebut Kristen? Pernah dengar pertanyaan ini? Mungkin tidak pernah secara umum, secara publik tidak pernah terdengar. Tetapi banyak orang Kristen yang tanya ini pada saat dia sendirian. Sejauh mana Tuhan aku bisa melanggar firman-Mu dan masih disebut orang percaya? Itu artinya kompromi. Hukum mana di Alkitab yang masih bisa dilanggar dan tidak mendatangkan malapetaka? Oh, mungkin Anda tidak tanya ini secara verbal sampai orang dengar, tetapi seringkali muncul dalam kedagingan kita. Hukum mana Tuhan yang aku masih bisa, ya nggak usah
100% lah aku lakukan. Tapi tidak akan mendatangkan malapetaka. Kita suka tawar-menawar sama Tuhan. Dan jawaban Tuhan bagi pertanyaan seperti itu adalah, aku telah membukakan sebuah pintu bagimu. Silahkan, engkau mau tinggal dan melakukan segala perintahku, atau kalau mau keluar juga gak masalah. Gak masalah. Aku sudah menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan seumur hidup. Kasih karuniaku cukup bagimu. Tapi kalau engkau tidak mau, silakan. Inilah pintu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Tuhan tahu hubungan kita dengan Dia didasari kerelaan dan ketulusan. Kita memilih untuk tinggal, kita memilih untuk hidup benar, kita memilih untuk berpikir yang baik, kita memilih untuk hidup kudus, karena kita mengasihi Yesus sebagai Tuhan kita. Itu saja pada dasarnya. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar didasari berbagai aturan agamawi. Tuhan gak mau ada batasan aturan. Memang ada aturan di dalam rumah Tuhan, tetapi Tuhan mau kita melakukannya dengan kasih. Aku rela meninggalkan manusia lamaku. Aku rela meninggalkan tabiat dosaku karena aku mengasihi Tuanku, karena aku mengasihi istriku, karena aku mengasihi anak-anakku, karena aku mau memuliakan Tuhan. Dan aku melakukan semua ini bukan hanya untuk kepentinganku sendiri. Dan saya mau katakan, sebenarnya bagi orang percaya ada satu jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar bagi orang percaya adalah arahnya ke atas. Namanya rapture atau pengangkatan. Itulah jalan keluar bagi Anda dan saya. Jalan keluar dari berbagai badai yang ada di sekitar kehidupan kita, berbagai kesukaran dan kesulitan. Tuhan menyediakan pintu yang akan terbuka pada waktunya nanti ketika terjadi pengangkatan. Tetapi sampai hal itu terjadi, Anda dan saya harus belajar setia, harus belajar komitmen. Saya pernah katakan, yang mempertahankan sebuah pernikahan bisa bertahan sampai maut memisahkan bukan cuma cinta, tetapi komitmen. Karena cinta itu perasaan. Perasaan itu bisa datang dan pergi, ya kan? Apalagi kalau Anda orang yang melankolis, sangat-sangat moody. Hari ini rasa cinta, besok rasa benci, lusa cinta lagi, ya minggu depannya benci banget. Benar-benar cinta maksudnya. Benci tapi rindu, gitu kan? Itu yang bisa mempertahankan sebuah pernikahan bukan hanya cinta, tetapi komitmen. Karena komitmen ini tidak didasari perasaan. Kalau komitmen Anda didasari perasaan, tidak akan bertahan lama. Karena perasaan kita fluktuatif, perasaan kita naik turun, kita tidak bisa kontrol kadang-kadang. Tapi yang namanya komitmen apapun yang terjadi, ya kalau sudah komitmen pasti bertahan. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 16 Anda sudah tahu kisah ini. Apalagi gereja Mount Hermon terkenal dengan gereja praise and worship. Paulus dan Silas, mereka ada di penjara setelah disiksa, didera karena memberitakan Injil. Ayat 25 dikatakan dengan tubuh yang penuh luka, mereka mulai berdoa, mereka mulai mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, dan semua tawanan yang ada di sekitar mereka mendengar pujian mereka. Terlebih Tuhan mendengar pujian mereka, dan terjadilah gempa bumi. Dan gempa bumi ini bukan gempa bumi yang menghancurkan segala sesuatu, tetapi gempa bumi yang membukakan pilihan bagi para tawanan. Mereka sedang mengalami satu gerakan dan kuasa ilahi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dua hal terjadi ketika Anda,
sedang mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Yang pertama, ayat 26 dikatakan belenggu mereka terlepas. Ketika Anda ada di dalam hadirat Tuhan, mengalami manifestasi pribadi dan kasihnya Tuhan, pasti yang namanya belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu depresi, belenggu keterikatan, itu akan terlepas di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua yang terjadi adalah bukan saja belenggu mereka terlepas, tetapi terbukalah semua pintu. Dan pada saat pintu itu terbuka, mereka punya pilihan. Apakah mereka tetap tinggal atau mereka keluar, kembali ke kehidupan lama mereka, kembali ke kejahatan mereka di masa lalu, kembali ke tabiat dosa mereka. Mereka diberikan pilihan. Ayat 27 berkata bahwa kepala penjara pada waktu itu, dia menyangka bahwa semua tawanan akan lari keluar. Karena satu-satunya yang menahan mereka di dalam penjara itu adalah aturan yang ada di sana, regulasi yang ada di sana, ya ketetapan-ketetapan yang ada di dalam penjara. Itu seperti di gereja. Di gereja ada aturan, di gereja ada regulasi, di gereja ada ketetapan-ketetapan. Di gereja ada orang yang tertawan dalam tanda kutip. Anda yang setia bergereja, Anda adalah orang-orang tawanan roh. Tawanannya Tuhan. Ada juga para penjaga, mereka yang dipercaya sebagai pemimpin, mereka yang dipercaya sebagai pengkhotbah, mereka yang dipercaya sebagai worship leader, singer, dan para pelayan di bidang yang lainnya. Mereka adalah para penjaga. Namun kalau kita punya kasih yang murni, perhatikan saudara, ini ilustrasinya adalah penjaranya Paulus dan Silas. Kalau Anda dan saya punya kasih yang murni kepada Tuhan, kita tidak perlu yang namanya jeruji penjara. Kita tidak perlu yang namanya rantai untuk mengekang kita. Kita tidak perlu para penjaga, para pengkhotbah selalu memberitahukan, memaksa Anda untuk melayani, selalu mengawasi Anda, selalu memeriksa kehidupan Anda. Apakah sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau Anda adalah tawanan roh yang sejati, Anda tidak perlu diingatkan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam Anda akan mengingatkan Anda untuk hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak bergantung, kalau Anda anak-anak, tidak bergantung dengan keberadaan orang tua untuk hidup benar, untuk mengambil keputusan yang benar. Karena mereka yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Yesus dan Roh Kudus akan memilih untuk tetap tinggal dan tidak melarikan diri dari tawanan roh. Dan ayat yang ke-28 Paulus berkata, kami semua ada di sini. Tidak ada yang mau pergi untuk melarikan diri, tidak ada yang mau pergi untuk kembali ke kehidupan yang lama. Kami bebas untuk memilih, tetapi kami memilih untuk tinggal di dalam sini. Karena kami mengalami kuasa ilahi. Karena hadirat Tuhan mengubahkan hidupku. Karena manifestasi kuasa Roh Kudus mengubahkan aku menjadi pribadi yang lebih baik. Itu membutuhkan komitmen. Yang membuat para tawanan itu tidak lari dan kabur adalah komitmen. Kalaupun pintu terbuka, kalaupun ada kesempatan, aku tidak akan meninggalkan pernikahanmu. Itu komitmen, saudara. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku tidak akan menyerah atas anak-anakku. Seberapa berantakannya hidup mereka, seberapa tidak bisa diaturnya mereka, aku tidak akan pernah menyerah atas hidup mereka. Aku akan tetap tinggal di dalam rumah Tuhan sampai Tuhan melakukan terobosan, sampai Tuhan mengubahkan keluargamu, sampai Tuhan mengubahkan bisnismu, sampai Tuhan mengubahkan keuanganku, sampai Tuhan mengubahkan kesehatanku. Bukan berarti semua berjalan baik, tetapi kasih Kristuslah yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan,
bisa mengasihi istri kita, bisa mengasihi anak-anak kita. Dan jamahan Tuhanlah yang bisa mengubahkan hidup kita, supaya manusia baru yang ada di dalam diri kita semakin teraktivasi, semakin terlihat dan termanifestasi pada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Itulah yang namanya karakter, itulah yang namanya integritas, itulah kemurnian, itulah kekudusan. Kekudusan itu bukan Anda boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu bukan kekudusan. Kekudusan adalah hidup terpisah bagi kemuliaan nama Tuhan, terpisah dari dunia, terpisah dari kenajisan, terpisah dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan terpisah dari hal-hal yang baik sekalipun, bukan dosa, hal-hal yang baik demi kita bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan. Itu kekudusan. Jadi bukan sekedar aturan, ini boleh, ini tidak boleh. Dan kita melakukan semua itu bukan karena kewajiban, melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Kembali lagi saudara, inti daripada pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan telah membukakan pintu bagi Anda dan saya. Anda bisa memilih, mau tetap tinggal, atau Anda bisa keluar. Setiap saat Anda bisa keluar, silahkan. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya. Saya mau membahas ini lebih jauh, lebih dalam lagi, karena kita tahu bahwa ketika Keluaran 21 ini digenapi juga oleh Yesus. Karena Yesus katakan kepada Bapaknya, aku mencintai engkau Bapa sebagai tuannya Yesus. Aku mencintai istriku. Siapa istrinya Yesus? Gereja Tuhan, mempelai Kristus, Anda dan saya. Aku cinta kepada istriku, aku cinta kepada anak-anakku. Makanya Yesus memilih untuk tinggal. Dan dia menjadi hamba Tuhan untuk selama-lamanya, melayani Bapa seumur hidupnya. Digenapi oleh Yesus. Dan sekarang Yesus sedang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda dan saya, memberikan pilihan kepada Anda dan saya. Buat komitmen itu, buat pilihan itu. Dan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya sebagai bukti kasihnya. Karena tadi Anda lihat, kalau budak itu memilih untuk tinggal, dia harus dibawa ke hadapan Allah dan telinganya harus ditusuk. Artinya ada luka, ada tanda yang jelas, komitmen yang jelas, tidak abu-abu, tidak samar-samar. Oh, ini orang Kristen bukan ya? Ini orang percaya bukan ya? Tapi jelas, karena ada tanda itu menjadi jelas di pihak mana Anda berada. Pihak mana yang Anda pilih? Jelas. Karena terlalu banyak orang Kristen yang berusaha menyembunyikan, menyamarkan iman mereka. Telinga mereka ditusuk. Karena sebagai orang Kristen rupanya yang Tuhan mau adalah, ya ini mungkin terdengar agak bertentangan dengan yang dikhotbahkan di puncak. Tuhan mau Anda dan saya ternyata bukan hidup sebagai orang percaya secara private, tetapi Anda harus menjadi orang Kristen secara publik. Anda harus go public dengan iman Anda. Di satu sisi ada hal-hal yang kita lakukan secara private. Ada waktu doa, ada saat teduh kita. Tetapi iman kekristenan kita tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disamarkan. Harus terlihat bahwa telinga kita sudah ditusuk. Hidup kita tercover oleh darah Yesus. Itu harus terlihat jelas, saudara. Dan Anda tidak perlu malu ya mempublikasikan iman Anda. Seringkali kita malu, kenapa? Karena hidupnya gak benar. Karena kita masih mau coba-coba untuk melanggar sesuatu yang kita tahu jelas-jelas dikatakan dalam Alkitab tidak boleh kita lakukan. Tapi karena kita masih kepengen melakukannya, maka ketika ditanya, kamu ini Kristen atau bukan? Susah jawabnya, saudara.
Susah jawabnya. Jadi kekristenan adalah pernyataan publik. Dalam 2 Korintus 3 dikatakan Anda dan saya adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Anda dan saya bisa jadi adalah satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh banyak orang. Bukan semua orang, oleh banyak orang di sekitar kehidupan Anda. Karena mereka mungkin kalau untuk baca Alkitab mereka enggan, mereka malas. Tapi mereka hanya melihat kehidupan Anda dan saya. Ada tanda enggak? Ada telinga yang ditusuk? Ada komitmen enggak? Atau hidupnya masih abu-abu? Enggak jelas ini. Ini Kristen, Buddha. Karena mirip-mirip, saudara. Sama baiknya kadang-kadang. Enggak jelas. Tapi Tuhan mau kita go public. Go public. Kalau Anda memilih untuk tinggal, Anda harus ditusuk telinganya. Harus ada tanda jasmani, tanda yang bisa dilihat kasat mata bahwa Anda memang orang percaya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan berarti Anda diselamatkan, sekali lagi bukan berarti Anda diselamatkan dengan perbuatan. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan, Anda seharusnya menunjukkan perbuatan yang konsisten dengan kepercayaan Anda. Karena itu, ini sebenarnya khotbah yang cocok untuk baptisan air, ya kan? Karena baptisan air itu adalah menyatakan secara publik bahwa aku ada di pihaknya Yesus. Itu pernyataan publik. Perubahan perilaku, perubahan kata-kata kita menjadi berbeda dengan dunia di dalam pola pikir kita. Tidak ada yang harus memaksa kita. Tuhan kasih pilihan. Kalau Anda sudah memilih, ya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah itu tadi. Kita dilukai sekalipun kita harus mengampuni. Oh, itu berbeda. Kita dirugikan, kita tetap memberkati. Haleluya. Percaya saudara, percaya. Ini baru saja, ini berapa hari yang lalu saya mengalami saudara. Yang namanya di tempat kerja itu kan selalu ada persaingan politik dan lain sebagainya. Jangan takut dijelekin sama orang. Sekalipun jabatannya lebih tinggi dari Anda, menjelek-jelekan Anda, jangan takut. Kenapa? Ini pengalaman saya sendiri. Tuhan selalu punya orang untuk membela Anda. Kalau Anda memang benar, kalau Anda memang tulus, dan Anda hanya berharap, bergantung kepada Tuhan, jangan takut. Ini saya dengar ceritanya sendiri karena saya tidak ada di forum itu, karena saya punya sahabat karib di tempat kerja. Dia telepon saya, Ben tahu nggak? Ini si ini nih, jelek-jelekin lu nih. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Karena saya tahu emang dia jahat, biarin aja. Sudah lebih dari 2 tahun saya kerja bareng sama dia, saya sudah tahu sifatnya, biarin aja. Terus dia cerita yang luar biasa. Ada satu orang nih tiba-tiba nih ngebelain lu, Ben. Gue gak nyangka dia ngebelain lu, Ben. Sampai akhirnya ya pemimpin tertinggi di perusahaan di mana saya bekerja, dia memang ya, saya setuju sama si ini. Saya setuju, benar. Benny harus dikasih nilai plus. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu kalau diomongin orang, digosipin orang, udahlah, let it go, let it go. Kita punya Tuhan sang pembela. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Tugas Anda dan saya adalah tetap tinggal di dalam rumah Tuhan Anda. Dan nyatakan komitmen itu. Jangan malu dengan iman kekristenan Anda. Jangan malu ketika Anda memakai Alkitab sebagai prinsip kehidupan Anda. Jangan malu.
Dan kalau disakitin, dirugikan orang pun, udahlah, gak usah kepahitan. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang orang ini benar, biar itu menjadi kritik yang membangun dan ubahkan aku. Tapi kalau dia salah, aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena pembalasan bukan hakku. Haleluya. Karena itu jangan khawatir dalam hidup ini. Udahlah, jangan nutup-nutupin kekristenan Anda. Gak perlu malu. Kalau Anda adalah pengikut Yesus, gak perlu malu. Saya itu hidup di lingkungan Buddha, di lingkungan orang-orang Katolik yang seringkali diskriminatif. Tapi saya gak takut. Karena saya tidak berpengharapan kepada manusia. Kalau memang saya hari ini belum mendapatkan posisi yang saya mau, ya belum waktunya Tuhan. Sesimpel itu, saudara. Nggak perlu sakit hati. Ya, sakit hati Anda malah kelihatan Anda itu belum dewasa. Kalau Anda cari-cari kesempatan untuk membalas orang itu, Anda belum dewasa, itu saja. Emang sih kedagingan kita kadang-kadang, aduh, ini orang ya kapan jatuhnya, gitu kan? Udah jatuh kita masih mau injek lagi, saudara, ya kan? Udah nggak perlu, saudara. Tuhan Anda akan membela Anda. Yang Anda harus lakukan adalah tidak malu menyatakan kebenaran, tidak malu hidup di dalam kebenaran, tidak ragu memakai Alkitab sebagai dasar untuk menentukan pilihan hidup kita. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam terjemahan bahasa Inggris Roma 1 ayat 16. Bahasa Inggris, Rasul Paulus berkata, I'm not ashamed. I am not ashamed of the gospel. Terjemahannya agak beda. Ya, agak berbeda dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris yang lebih sesuai dengan bahasa Ibraninya dikatakan I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu terhadap Injil yang aku beritakan. Karena aku tahu di dalam Injil ada kuasanya. Dan melalui Injil kuasa Tuhan termanifestasi di dalam kehidupan kita yang setia, yang berkomitmen untuk mengikut Dia. Karena itu jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Amin. Lakukan sekalipun hal-hal yang sulit untuk dilakukan. Percaya saja sama Tuhan. Percaya saja. Lakukan saja. Buktikan kepada dunia, aku punya tusukan dari penusuk itu. Dan aku sudah berkomitmen kepada Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan tetap tinggal di dalam rumah. Aku akan tetap melayani Dia. Karena aku mengasihi Dia. Karena aku cinta kepada istriku. Aku cinta kepada anak-anakku. Aku cinta kepada jiwa-jiwa. Kalau Anda mau mengalami kemerdekaan, serahkan semua. Gak ada yang namanya setengah selamat, itu gak ada. Gak ada. Dan tadi kalau kita baca Keluaran 21, kalau Anda mau keluar silahkan. Ada syaratnya. Syaratnya adalah engkau hanya bisa membawa keluar yang engkau bawa masuk. Seringkali orang datang ke gereja karena ada kekhawatiran, ada tekanan dalam hidup, ada masalah, lagi sakit, lagi bangkrut, lagi dirugikan, lagi disakiti orang, ya kan? Mereka bawa itu dari luar. Mereka masuk ke rumah Tuhan. Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan memulihkan dia. Tuhan memberkati dia. Tapi Tuhan tetap kasih pintu. Kalau engkau mau keluar, silahkan. Yang engkau bisa bawa keluar adalah yang engkau bawa masuk. Yang engkau bawa masuk adalah kesakitan. Yang engkau bawa masuk adalah kepahitan, depresi, kekhawatiran, ketakutan. Bawa itu semua. Tapi damai sejahtera harus tinggal di dalam rumah. Urapan harus tinggal di dalam rumah. Berkat harus tinggal di dalam rumah. Silakan keluar. Oh, Anda di dunia jangan
pikir Anda keluar dari gereja, Anda santai-santai beribadah, Anda tidak punya komitmen kepada Tuhan, terus Anda bebas dari masalah. Oh no, oh lebih buruk lagi keadaan Anda. Kenapa? Karena Anda akan menjalaninya sendirian. Tapi sebagai orang Kristen yang berkomitmen, seburuk-buruknya keadaan di dalam rumah Tuhan kita, ada Yesus yang menyertai kita. Kita tidak pernah sendirian. Haleluya. Ada Immanuel yang hidup dan bergerak aktif di dalam kehidupan kita. Mau keluar silakan. Tuhan bilang silakan. Tapi yang ada di dalam rumah engkau tidak boleh pegang, engkau tidak boleh bawa keluar. Silakan. Silakan. Jadi pilihan apa yang mau kita pilih? Tinggal dalam rumah, tunjukkan manifestasinya. Tunjukkan perubahan hidup Anda. Tunjukkan komitmen, bukan sekedar lip service. Layani dia. Setia pada dia. Ikut dia. Turuti perintahnya. Sekalipun berat. Tapi kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memampukan. Jangan cepat menyerah dalam melakukan hal yang berat. Awalnya mungkin berat. Mengampuni orang, siapa sih yang gak struggle, siapa sih yang gak bergumul. Tapi itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk menunjukkan ini loh, telingaku sudah ditusuk. Ini aku adalah budak yang berkomitmen. Aku tinggal di dalam rumah Tuhanku karena aku mengasihi Tuhanku. Aku cinta kepada keluarga. Dan Tuhan akan menghargai hal itu. Tidak ada lagi yang namanya satu kaki di luar, satu kaki di dalam. Nggak ada, saudara. Melayani, mengasihi Tuhan, dan mengasihi gerejanya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Maka Tuhan pun tidak akan tinggal diam. Segala berkat dari ketaatan kita, Dia akan kasih. Dia akan bela kita. Dia akan balas bagi kita. Dia akan memberikan ganjaran dan upah dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali kan orang maunya berkatnya, ya kan? Tapi komitmennya ogah. No, kita berbeda. Kita mau dua-duanya. Ya, karena semakin berat pergumulannya, semakin besar upah yang Tuhan sediakan. Tetap taat, tetap setia sampai Tuhan membela Anda, sampai tiba waktunya Tuhan bagi Anda dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.